Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar bagaimana masuknya Islam ke Nusantara. Di Indonesia sendiri penduduknya mayoritas beragama Islam. Kita sebagai masyarakat beragama Islam perlu tahu dong sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Langsung saja yuk kita masuk ke materinya. Ada banyak teori yang menerangkan bagaimana sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Dari beberapa teori tersebut, kebanyakan menggambarkan Islam masuk pada masa awal-awal Hijriah atau sekitar tahun 700 Masehi. Tersebarnya agama Islam di Indonesia dikarenakan para pedagang melihat adanya kampung Arab dan pemukiman Arab yang sering dijumpai oleh para pedagang. Pemukiman Arab itu ternyata diutus untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara. Nah, dengan adanya pemukiman Arab ini menjadi salah satu bukti awal mula masuknya Islam ke Nusantara. Kita punya 4 teori bagaimana masuknya Islam ke Indonesia. Teori yang pertama adalah teori India atau teori Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh G.W.J. Drewes dan dikembangkan oleh Snug Hurgronje. Teori ini juga didukung oleh sejarawan Indonesia yaitu Sucipto Wirjo Suprato yang meyakini awal mula sejarah masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India. Gujarat berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Samudra Pasai. Teori yang kedua adalah teori Arab atau teori Mekah. Teori ini menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab. Teori ini didukung oleh J.C. Van Leer hingga Buya Hamka. Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia melalui bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1907. Bukti yang dimaksud Buya Hamka adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Di kawasan tersebut juga ditemukan batu nisan yang bertuliskan nama Syekh Rukuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Selain itu juga, kawasan tersebut merupakan kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Teori selanjutnya adalah teori Persia. Teori ini menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia. Negara Persia sekarang bernama negara Iran. Menurut Jayaningrat, teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia, dikarenakan kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Ada pula beberapa ritual keagamaan seperti tabot di daerah Bengkulu dan tabuluik di daerah Sumatera Barat yang hampir sama persis dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan setiap tanggal 10 bulan Muharram. Menurut Jayaningrat, beberapa kesamaan ini dapat mendukung teori bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia. Teori yang terakhir adalah teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota di Cina pada masa itu, yaitu kota Kanton, pernah menjadi pusat dakwah muslim di Cina. Nah, sekian beberapa teori dari masuknya Islam ke Indonesia. Semoga materi yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.